Perihal keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pelaku turut serta dalam berkas perkara terpisah, kami akan membahas mengenai peran dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan perintah jabatan, alangkah lebih baiknya lebih dahulu dimulai dengan pembahasan terkait pembagian alasan penghapus pidana agar pembahasan tidak melebar dan lebih mengerucut sehingga mendapatkan analisis yang mendalam terkait potensi penggunaan alasan penghapus pidana yang dapat dipergunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. KUHP sendiri memang tidak membedakan dengan jelas tentang pembagian alasan penghapus pidana. Pembagian alasan penghapus pidana ini terdapat dalam doktrin yang berkembang dalam hukum pidana. Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pelaku. Sedangkan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum, perbuatan. Oleh karena alasan pembenar menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbedaan ini sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan atau penting dalam hal terjadinya penyertaan dan keikutsertaan dalam suatu tindak pidana. Dalam hal suatu perbuatan dihalalkan, maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Mereka yang dengan salah satu cara ikut serta melakukan perbuatan itu, apapun bentuk pernyataannya, dengan beberapa kekecualian juga dihalalkan atau tidak dipidana. Apabila bagi pelaku hanya terdapat alasan pemaaf, maka masih ada kemungkinan bahwa orang yang membujuk, ikut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, atau membantu melakukan dapat dipidana. Sedangkan pelaku utamanya tidak dipidana berdasarkan alasan pemaaf. Apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, maka alasan penghapus pidana yang berpotensi digunakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu hanyalah alasan pemaaf. Karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, hanya saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu lah yang nampak seolah-olah memiliki keadaan khusus mengenai dirinya yang dapat dipandang sebagai alasan yang cukup agar terlepas dari delik yang disangkakan kepadanya. Sehingga tidaklah tepat jika menggunakan alasan pembenar kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai alasan penghapus pidananya. Yang mana apabila dikaitkan dengan pembahasan di atas, konsekuensi yang dari alasan pembenar adalah semua orang, yaitu saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan terdakwa Kuatmaruf yang ikut dalam perbuatan tersebut, apapun bentuk penyertaannya, tidak dapat dipidana oleh karena alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pasal 44 KUHP, perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan karena terdapat daya paksa, pasal 48 KUHP. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Penuntut umum akan membahas perihal keadaan tersebut satu persatu. Pertama, daya paksa, pasal 48 KUHP. Menurut Simons, overmah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalkan dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya misalkan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disebabkan bekerjanya kekuatan alam. Kemudian menurut Jonathan Hiring dianggap dibacakan, menurut R. Susilo dianggap dibacakan. Kemudian bahwa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa ini dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang absolut yang datangnya dari luar, bukan dari diri pribadi pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar. Akan tetapi, apabila paksaan tersebut merupakan paksaan yang relatif yang datangnya dari dalam diri pelaku itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pemaaf. Oleh karena itu, pada pembahasan daya paksa ini akan difokuskan pada daya paksa relatif dikarenakan berdasarkan pembahasan sebelumnya, alasan penghapus pidana yang tepat digunakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan jurisprudensi terkait dengan daya paksa, ada dua jurisprudensi dan dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendapat perintah dari saksi Ferdi Sambo di rumah Jalan Saguling untuk menembak korban, dan kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu berangkat bersama rombongan yang baru sampai dari Magelang menuju rumah dinas Jalan Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alasan dia mengiyakan perintah tersebut dikarenakan yang bersangkutan berpikir akan bernasib yang sama juga nantinya. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu juga terpikir takut nanti keluarganya dan tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka. Bahwa masih berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, pada saat kejadian ia diteriaki oleh saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Lalu dengan keadaan terpaksa dan rasa takut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban.
Apabila dikaitkan dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi adalah pendapat tersebut adanya daya paksa dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang demikian rupa. Bahwa dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik itu dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Ferdi Sambo yang mengakibatkan saksi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Ferdi Sambo bahwa teriakan saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata kau tembak cepat, woi kau tembak, tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mencabut senjatanya dan melakukan tembakan ke arah korban. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan jurisprudensi di atas, maka perasaan atau pikiran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yaitu bahwa apabila dia menolak perintah tersebut maka akan bernasib sama juga nantinya, kemudian akan yang bersangkutan juga terfikir takut nanti keluarga atau tunangannya akan terjadi sesuatu kepada mereka, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk keadaan terpaksa yang mengakibatkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dikarenakan keadaan terpaksa tidaklah dapat disandarkan pada perasaan pribadi. Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Pasal 5 masih terkait dengan pasal 49 ayat 1 KUHP, akan tetapi pembelaan diri di sini dilakukan sudah melampaui batas-batas yang wajar dalam pembelaan yang terpaksa melampaui batas. Ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu dianggap dibacakan yang mulia. Pendapat R. Susilo dianggap dibacakan. Sesungguhnya pembelaan terpaksa melampaui batas sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP pada pokoknya melanggar azas subsidiaritas dan azas proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan pada pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 KUHP. Hanya saja pembuatnya tidak dipidana karena dalam keadaan tekanan psikis yang berat.